Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai sepasang pengantin yang akan menikah. Mereka sudah kanonik, mereka sudah mempunyai 2 saksi. Mereka siap dengan syarat-syarat kursus perkawinan dan foto berdua dalam 1 frame. Dan mereka sudah kursus perkawinan, maka mereka kemudian akan melangsungkan pernikahan. King kong, king kong, king kong, king kong. Di depan altar aku melangkah untuk mengucapkan janji suci, janji setia. Tetapi perkawinan itu bukan masalah yang kelihatannya memang gampang, meriah, senang, tetapi kenyataannya itu perjuangannya berat. Pernah suatu saat saya menikahkan saudara yang semenda tingkat 4. Sebetulnya tidak boleh itu, tetapi karena kecelakaan maka saya minta dispensasi dari keuskupan. Yaitu karena mereka saudara sepupu, kakak adik sepupu, karena mungkin terlalu akrab dan kemudian akhirnya kecelakaan tadi. Dan mereka harus melangsungkan pernikahan. Mereka merasa siap saling mencintai dan kemudian pernikahan pun berlangsung dengan dispensasi. Karena di gereja Katolik, saudara sepupu itu tidak boleh atau mempunyai hubungan darah semenda tingkat 4. Apalagi hubungan darahnya adalah kakak adik, itu tidak boleh. Bahkan kemudian di dalam hukum kanoniknya gereja Katolik, kalau memang walaupun tidak sedarah tetapi kakak adik yang ipar atau sudah menikah dengan kakaknya, dia tidak bisa menikah dengan adiknya begitu saja. Karena itu tidak diizinkan. Kecuali kemudian nanti ada masalah-masalah mendesak dan kemudian minta dispensasi. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya pernikahan juga repot. Tidak mudah, tidak seperti yang dibayangkan. Taunya enaknya saja menjadi raja sehari, ratu sehari, tetapi ternyata prosesnya panjang. Maka saudara-saudari, Injil hari ini juga bicara tentang perkawinan. Tetapi sebetulnya orang Saduki mau bicara tentang kebangkitan. Mereka tidak percaya pada kebangkitan, maka mereka juga ingin mengungkapkan pendapatnya dengan suatu cerita atau perumpamaan. Dikatakan oleh orang Saduki itu ketika menghadap Yesus, "Guru, Musa memerintahkan kalau ada sepasang kekasih menikah, suami istri, kemudian si istri itu meninggal, maka suami harus menikahi adik kandungnya itu supaya menghasilkan atau menurunkan anak atau keturunan." Kemudian ada satu kenyataan, 7 bersaudara perempuan semua, dan kemudian laki-laki menikah yang paling sulung. Kemudian istrinya meninggal tanpa memberi keturunan, maka dia menikahi laki adiknya karena tidak punya keturunan dan mereka mati semua. Lalu kemudian nanti dalam kerajaan Allah di dunia nanti setelah kebangkitan, siapa yang menjadi istri dari suami itu? Nah, kemudian Yesus karena melihat pandangan orang Saduki, Bapak Ibu kalau tahu orang Saduki itu adalah kelompok kecil dari kelompok orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada kebangkitan. Mereka lebih banyak beribadah di bait Allah atau di sinagoga-sinagoga. Mereka lebih banyak membakar ukupan dan juga memberi persembahan. Mereka mengutamakan kedamaian di bumi ini. Kalau penuh dengan doa-doa dan ukupan, dengan nyanyian canting atau seperti mazmur, maka itulah kedamaian. Dunia akan selalu seimbang dan kemudian tidak ada
kebangkitan orang mati. Maka itu sangat berlawanan dengan para ahli Taurat dan orang Farisi, dengan Yesus sendiri. Maka kemudian ketika bertanya seperti itu, Yesus mengatakan begini, setelah nanti kerajaan Allah, tidak ada orang yang kawin dan dikawinkan seperti di dunia ini, seperti manusia yang masih hidup di dunia. Bukankah Musa ketika melihat semak menyala, semak berduri yang menyala, dia kemudian bertanya, siapa engkau? Lalu dijawab oleh Yahweh, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Aku Allahnya orang hidup, bukan Allahnya orang mati. Kamu benar-benar sesat, karena nanti di surga tidak ada kawin dan orang menikah, kawin dan dikawinkan. Maka hidupnya sudah seperti malaikat. Mereka bebas dari terikatan duniawi ini. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian orang ahli Taurat yang tentu saja pandangannya berseberangan dengan orang Saduki tadi mengatakan, tepat sekali guru, itulah kebenaran, yaitu kebangkitan orang mati. Lalu kita bisa bertanya, kalau ada banyak orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik, untuk apa? Kalau bukan pikirannya bahwa hidup sesudah mati ini nanti masih ada kebangkitan. Kalau ada orang membantu orang lain, untuk apa? Kalau tidak berpikir bahwa nanti ada kehidupan sesudah mati, yaitu kebangkitan. Kalau orang kemudian masih juga ada yang membantu pengungsi, tsunami, gunung meletus, banjir, tanah longsor, banjir bandang, semuanya itu kemudian membuat orang menderita. Dan kemudian banyak orang tertarik, tidak hanya dari satu bangsa, satu negara, tetapi dunia seperti COVID kemarin. Lalu kemudian apa kalau bukan membuktikan bahwa ada kebangkitan orang mati? Kalau keteraturan dunia ini tidak dibuat, kalau etika, moral, dan seterusnya tidak dibuat, lalu apa tujuannya? Kan sekarang ini mereka ini adalah etika moralitas, yaitu kebangkitan yang sesudah mati. Saudara-saudari yang terkasih, ketika hidup menjadi kacau, tidak ada aturan, ketika hidup menjadikan penuh dengan gejolak, ketika orang memangsa satu dengan yang lain, ketika orang kemudian menjadi homo homini lupus, menjadikan raksasa pemakan dari bangsanya sendiri, kanibalisme dan seterusnya, maka budaya atau mungkin peradaban itu belum tumbuh. Peradaban yang masih tradisional yang kemudian itu mulai disingkirkan karena orang kemudian merasakan butuh keteraturan. Orang merasakan butuh sesuatu yang sungguh-sungguh menjadi semacam andalan untuk hidup di kemudian hari. Seperti 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang membawa minyak dalam buli-buli. Itu yang kemudian menjadikan bekal untuk masuk dalam kebangkitan nanti. Tentu itu menjadi perdebatan. Ada juga kemudian diskusi apakah Allah itu ada. Itu tentang diskusi tentang ateisme dan teisme. Kepercayaan akan Allah. Dan itu kemudian akan ramai sekali di situ. Tetapi yang saya lihat, saya menemukan bahwa ada orang-orang yang terlibat tanpa minta bantuan atau tanpa minta balas jasa, dan di situ dia akan mendapatkan semacam kepuasan untuk membantu orang lain. Saya pernah membuat liputan tentang kisah seorang badut dari Yogyakarta. Dia badut yang sering membadut dalam acara-acara ulang tahun, entah itu ulang tahun di gereja, ulang tahun pribadi anak-anak, ulang tahun apa saja, atau event apa saja yang membuat kegembiraan bagi umum. Suatu saat
Gunung Merapi meletus. Dan Gunung Merapi kalau meletus itu bisa menelan korban. Paling enggak pengungsi-pengungsi menjadi bermunculan. Anak-anak menjadi stres. Maka Badut tadi yang dia merasakan, Pak Tejo Badut, dia merasakan terpanggil. Cuma-cuma tidak ada yang memaksa, tidak ada yang memberi upah. Dia menghibur anak-anak dalam pengungsian. Kalau anak-anak mulai terhibur, maka orang tua pun stresnya berkurang karena tidak memikirkan anak-anak terlalu dalam. Apalagi anak-anak sudah mulai gembira walaupun di pengungsian. Maka kemudian anak-anak itu juga akan menjadikan suatu kegembiraan bagi Pak Tejo karena walaupun dalam pengungsian menghadapinya dengan riang karena ada penghiburan yang kemudian setelah itu, setelah beberapa kali ada orang yang atau organisasi yang kemudian tertarik untuk menyokong atau mensponsori Pak Tejo Badut tadi supaya melanjutkan kegiatannya dan akhirnya bisa berkelanjutan. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang peduli pada orang lain ternyata menggerakkan karena dia juga kepengen melihat orang lain bahagia dan dia juga kepengen melihat bahwa nanti ketika dia sudah meninggal, dia pun juga mengharapkan suatu kebersamaan bersama Tuhan. Kebangkitan orang mati itu menjadi harapan orang-orang yang mencoba untuk berbuat baik. Bahkan saya bertemu juga dengan orang yang bertobat karena justru dia menyiksa seseorang. Dia kemudian melihat korbannya, justru dia timbul rasa kasihan. Dia kemudian mengubah gaya hidupnya. Karena apa? Karena ingin supaya hidupnya berguna bagi orang lain. Karena dia merasakan trauma ketika melihat korban dari dia yang sungguh-sungguh kasihan. Padahal dia sendiri tadinya membuat korban itu secara iseng. Dan kemudian dia nanti berharap bahwa sudah berguna dalam hidupnya walaupun tidak banyak. Dan ketika nanti sudah wafat, kebangkitan orang mati diharapkannya. Saudara-saudari, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.